Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawwala umurana wa sahhaha ajsadana wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang suci dan mubarak ini. Tak lupa pula salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda agung yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Manusia lahir di dunia ini tanpa membawa sesuatu apapun. Telah ditentukan ajalnya, umurnya, begitu pula dengan rezekinya. Namun, batasan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari cara orang mempergunakan umurnya. Pada umumnya, orang merasa takut berhadapan dengan yang namanya kematian. Semua orang berusaha bagaimana cara berumur panjang. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Rahasia Panjang Umur. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu man niyyati su'i falyataqillahi wal yasir rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya dan dijauhkan darinya segala bencana yang dapat mematikan, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung hubungan tali silaturahim. Bila kita perhatikan hadis Rasulullah SAW tadi, ternyata ada dua hal yang menjadikan seseorang berumur panjang, yaitu senantiasa memelihara takwanya kepada Allah dan menyambung hubungan tali silaturahim. Hadis Nabi tadi sejalan maknanya dengan anjuran para dokter, yaitu hindari stres dan jalin hubungan yang akrab. Niscaya rezeki akan datang melimpah dan hidup akan menjadi tenang sehingga usia dapat bertambah. Mengapa takwa dan silaturahim menjadi dua syarat berumur panjang, longgar rezeki dan tolak bala? Karena takwa memperkuat hubungan vertikal kita kepada Allah, sedangkan silaturahim memperkuat hubungan horizontal kita kepada sesama makhluk Allah. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Manusia dimanapun berada pasti ditimpa suatu kehinaan, kecuali orang yang memelihara takwanya kepada Allah dan orang yang memelihara hubungannya kepada Allah dan sesama makhluk Allah. Benar, kita memang harus yakin bahwa usia berada di tangan Tuhan. Tetapi bukan berarti usaha memperpanjangnya tidak akan berhasil. Usaha akan berhasil bila direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sunnatul pastilah berbuah, termasuk usaha memperpanjang usia. Ayat tadi menunjukkan bahwa seseorang tidak akan hidup bebas dari kodratnya sebagai makhluk sosial. Ia harus bekerja sama demi kelangsungan hidupnya. Di samping sebagai makhluk pribadi, ia juga dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Di samping bertugas mengembangkan kemanusiaan di dalam dirinya sendiri, ia juga dituntut untuk mengembangkan kemanusiaan itu di tengah-tengah masyarakatnya. Anjuran Rasulullah dapat pula dipahami bahwa bila tidak tercipta hubungan yang harmonis dalam lingkungan masyarakatnya atau terputus hubungan tali silaturahim, maka bisa jadi orang itu akan menjadi stres yang akan membawa kepada kematian. Atau boleh jadi ditimpa suatu kehinaan tetapi tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya yang artinya, kebaikan yang paling cepat mendapatkan pahala ialah berbuat baik dan menyambung hubungan tali silaturahim.
Sedangkan kejahatan yang paling cepat mendapatkan siksa ialah kejahatan yang melampaui batas dan memutuskan hubungan tali silaturahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Panjang umur di sini dapat pula berarti bahwa hidupnya lama dikenang. Bukankah ada orang yang sudah lama meninggal tetapi namanya masih disebut-sebut? Kebaikannya, sifat-sifatnya, hubungan baiknya kepada orang lain masih selalu diperbincangkan, sehingga seolah-olah masih berada di tengah-tengah orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, bahwa yang pertama, takwa dan silaturahim menjadi dua syarat berumur panjang. Yang kedua, terkadang bencana yang datang menimpa kita itu disebabkan karena ulah orang-orang yang sakit hati di sekitar kita. Oleh karena itu, peliharalah hubungan tali silaturahim. Yang ketiga, bahwa dalam memelihara interaksi antar sesama hamba Allah, landasannya harus takwa. Demikian dakwah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.